Haleluya. Seperti rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu, panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Dia lagi, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Come on, bangun terus saudara, panggil Dia lebih lagi. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, Engkau segalanya. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami percaya hari ini kekuatan firman-Mu membangkitkan kami kembali, menyegarkan jiwa kami, memulihkan seluruh tubuh kami, dan bahkan keadaan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tema pagi hari ini adalah hanya satu, saudara. Hanya satu. Apa yang kita mau, apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita rasakan dalam hidup kita. Dan hari ini saya percaya bahwa semua mengalami satu pesan roh yang luar biasa, bahwa kita tahu bahwa hidup kita the only one, hanya Yesus. Amin. The only one, hanya Yesus. Dan kita percaya bahwa di dalam Dia kita memperoleh semua sukacita, semua kekuatan, semua anugerah apapun itu. Dan biarlah pagi hari ini kita akan belajar dari firman Allah, dan kita akan terus dikuatkan dan dibangun dalam roh. Saya akan bicara tentang dua tokoh wanita dalam firman Allah, sehingga apa yang jadi dengan hati mereka, apa yang sedang mereka rasakan dalam hati mereka, justru itulah the only one. Hanya satu yang mereka akhirnya ambil keputusan untuk ikut Tuhan, ya. Kita baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Mari saudara semua ambil Alkitab saudara, dan kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita percaya setiap hari Tuhan mempertajamkan roh kita, mendengarkan firman-Nya, dan Dia berbicara kepada kita dengan luar biasa. Haleluya. Kitab Lukas pasal yang ke-10 saudara. Kita akan baca ayat-ayat ini. Kita akan baca dari ayat yang ke-38
sampai dengan ayat 42. Haleluya. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Silakan dibaca bergantian. Lukas pasal 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Anggap Maria langsung duduk dan tidak buat apa-apa, saudara. Ya, saya katakan di awal bahwa saat tamu datang, kita menyambut mereka dengan sikap kita ini adalah hal yang baik. Ya, dan Marta berusaha menunjukkan sesuatu yang baik. Yang baik bahkan menurut dia ini yang terbaik. Kenapa? Karena kalau tamu datang, saya harus siapkan makan dan minum dan segala sesuatunya. Ya. Nah, tetapi saya mau ajarkan bagaimana bukan cuma yang baik yang kita bisa lakukan dalam menyambut atau kita melayani Tuhan dalam segala sesuatu. Ada banyak orang juga berkata bahwa saya sudah melayani Tuhan dan saya akan melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan tak kasih dan Tuhan berikan kita kesempatan adalah bagaimana caranya, ya, kita menjaga yang tidak akan diambil daripada kita, saudara. Yang namanya yang terbaik hanya satu saja, yaitu apa, saudara? Sikap hati kita. Ini yang paling penting. Tentu dalam pelayanan ada banyak orang bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita mungkin harus cek lebih dalam. Apakah kita sedang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena the only one di hati kita adalah sungguh-sungguh hanya ingin melayani Tuhan. Atau kita hanya dengan 2 jam melayani Tuhan, kita merasa bahwa inilah sebuah pelayanan 2 jam, dan setelah 2 jam kita kembali lagi ke dalam hidup kita yang sia-sia, saudara. Ya, ini satu sikap hati sebenarnya. Jadi Marta tidak berbuat salah, saudara. Ya, tetapi Tuhan kasih pelajaran yang luar biasa bahwa di dalam melayani Dia ini bukan soal bicara apa yang dilihat oleh manusia. Ya, ada penyataan roh yang menarik dari cerita ini, saudara, untuk kita belajar. Ya, kalau tamu datang, kita melayani itu hal yang sangat terbaik, bukan cuma baik, tapi terbaik. Tetapi dalam pelajaran pagi hari ini, Tuhan ingin ajarkan kita tentang arti pelayanan. Melayani itu bukan cuma sekedar apa yang dilihat oleh manusia secara daging yang dipersiapkan, saudara. Tetapi melayani itu bicara tentang only one, hati saudara dengan Yesus. Sehingga betul, ya, Marta berusaha melayani apa yang dilihat oleh Tuhan, dan dia datang dengan protesnya dia, ya, karena dia mau membuat itu supaya dilihat oleh Tuhan, oleh orang lain, oleh Maria. Tetapi Tuhan lagi tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita lihat cerita ini, Marta sempat protes kepada Tuhan. Dia berprotes, kenapa si Maria duduk di kakimu? Kenapa engkau nggak suruh dia membantu saya, saudara? Ya, ini satu keluhan yang wajar. Karena kalau tamu datang, ya kita semua akan melayani. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan di sini, soal pelayanan ini bukan bicara apa yang dilihat oleh manusia, tetapi soal pelayanan ini bicara tentang apa yang dilihat oleh Tuhan. Hati saudara yang harus bisa menyatu dengan Tuhan, saudara. Ini yang paling penting, ya. Nah, mari kita belajar dan melihat kembali ke firman Allah yang sudah kita baca tadi, ya. Ayat yang ke-40 dikatakan, ya, sedang Marta sibuk sekali melayani, saudara, ya.
sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan dia mulai mengeluhkan hatinya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini akhirnya Tuhan memberi pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga. Bahwa soal pelayanan itu, bicara pelayanan, itu bukan soal apa yang dilakukan oleh daging manusia saudara. Tetapi pelayanan itu bicara soal apa? Hati. Kadang kalau sikap hati saudara benar, semua yang kau lakukan di dalam dagingmu semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang orang-orang melayani lebih mementingkan sebuah sikap dagingnya terlebih dahulu, sementara hatinya nggak dibereskan. Makanya kenapa Marta merasa bahwa ada yang dan semua orang yang memang melayani mengutamakan sikap dagingnya, saudara. Semua orang yang melayani mengutamakan sikap dagingnya, pasti ujung-ujungnya ada problem di belakang. Kenapa ada problem? Karena akhirnya saling menuntut. Kalau saudara melayani dengan sikap daging saudara, pasti ujung-ujungnya adalah saling menuntut. Mengapa dia nggak lakukan ini? Mengapa hanya saya? Dan bla bla dan selanjutnya. Makanya luar biasa pelajaran pagi ini. Tuhan lagi tunjukkan sama kita bahwa only one, hanya satu, sikap hati kita adalah yang paling terbaik. Dan Tuhan ingin saudara dan saya lakukan yang di dalam namanya pelayanan saudara. Ya, Marta mencoba untuk menunjukkan satu sikap dagingnya. Lalu dia mulai cerita sama Tuhan, dia curhat isi hatinya. Tidakkah engkau peduli? Bahkan dia ikut memarahi Tuhan. Mengapa engkau mengizinkan si Maria duduk di bawah kakimu? Gitu kan? Kenapa engkau nggak suruh dia bantu saya? Ini menarik untuk saudara mempelajari dan minta Roh Kudus kasih pengertian lebih dalam. Supaya setiap kita yang melayani, siapa kita? Ya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan sebutan kepada hanya pendeta, saudara. Karena pendeta adalah sebuah nama jabatan yang diangkat oleh sinode. Tetapi itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga adalah seorang pendoa syafaat. Hamba Tuhan adalah seorang yang mempunyai hati melayani Tuhan dengan pertobatannya. Kita semua yang sudah bertobat adalah hamba-hamba dari Tuhan. Untuk melakukan apa jadi kehendak Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Ya. Oleh karena itu, siapakah kita? Kita adalah hamba-hamba dari Allah. Seperti Maria. Maria ibu Yesus, ya. Ini Maria dari saudara Marta dan Lazarus. Tetapi kita lagi belajar tentang Maria yang lain yang adalah ibu Yesus. Kita juga lihat, ya, bahwa waktu dia mengandung dari Roh Kudus, pertama-tama dia kaget mendengar pesan dari malaikat bahwa kamu akan mengandung, dan dia kaget. Tetapi akhirnya dia berkata, terjadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Dalam Lukas 1 ayat 38. Karena aku ini hanya hamba. Kenapa Maria bisa mengambil kata hanya hamba? Karena Maria ingin melayani dengan hati bahwa terjadilah padaku. Hidup ini punya engkau. Apa yang engkau mau buat silakan, aku hanya hamba. Good, sikap hati yang luar biasa. Lalu dalam cerita itu, Lukas 1 ayat 38, setelah Maria berkata, terjadi padaku seperti yang kau mau karena aku hanya hamba. Lalu malaikat itu tinggalkan dia. Artinya malaikat dapati hati Maria yang mengerti tentang melayani sebagai hamba Allah. Ini luar biasa, ini menarik saudara. Untuk kita mengerti lebih jauh. Tuhan lagi mengajarkan kita. Kalau kita melayani dia, kita melayani adalah sikap hati. Waktu Marta mencoba untuk menerangkan bahwa kenapa Maria engkau biarkan dia duduk di situ. Apakah engkau nggak peduli? Seakan-akan Tuhan nggak tahu, saudara. Nah, setiap kita yang melayani dengan daging, selalu bahkan terhadap otoritas kita pun, kita seakan-akan menunjukkan dia salah. Ini Marta menunjukkan sepertinya Yesus salah dalam segala sesuatu. Marta menunjukkan seperti Tuhan, engkau kok nggak peduli kepada saya. Saya bekerja sendiri, sementara Maria tidak. Setiap orang yang melayani, dia pakai kedagingannya, pasti ada hal-hal ego yang muncul, pasti saling menyalahkan, dan pasti akan menjatuhkan. Itu terjadi. Dari ayat 40 kita bisa melihat bagaimana sikap Marta yang ingin menjatuhkan Maria dan mencoba supaya Yesus marah kepada Maria. Tetapi luar biasa jawaban Yesus, karena ini yang Tuhan juga jawab kepada kita saat kita mendengarkan firman-Nya. Ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya mau bilang, waktu engkau melayani Tuhan, tapi memakai daging saudara, engkau akan penuh dengan banyak kekhawatiran, dan menyusahkan dirimu. Seakan-akan engkau merasakan bahwa semua ini saya, dan akhirnya engkau merasa capek dan lelah. Come on! Melayani adalah sukacita. Melayani adalah kebahagiaan. Melayani adalah damai sejahtera. Tapi kenapa Marta merasa sangat capek, lelah? Karena dia memakai dagingnya. Ingat, melayani kalau pakai daging, maka pikiran manusia juga muncul. Melayani kalau pakai daging, maka ada persemutan yang terjadi. Melayani kalau pakai daging, ada banyak kekhawatiran yang muncul. Melayani kalau pakai daging, maka ada banyak perkara-perkara daging yang bisa menyusahkan diri kita sendiri. Dan ini yang terjadi kepada Marta di dalam jawaban Yesus kepada dia. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Apa yang Tuhan bilang banyak perkara? Aku datang, aku gak suruh kamu harus membawa dagingmu, menunjukkan apa yang kau bawa dalam dagingmu, tidak. Tetapi aku ingin mendapati hatimu. Karena jika hatimu sudah benar, segala hal yang engkau buat itu akan tepat dan baik dan benar. Engkau sedang memuliakan aku. Ya, apalagi ini waktu kita sedang menjelang Natal, saudara. Ya, ada banyak hal yang saudara harus dipersiapkan. Tetapi yang terpenting adalah persiapkan hati saudara. Karena kalau hatimu tahu untuk melayani dia, ya, maka saya percaya, ya, saudara akan tahu apa yang Tuhan mau. Dalam ayat 40 itu punya pengertian yang lain, bahwa Tuhan ingin berkata kepada Marta, ya, kamu menyusahkan dirimu. Kenapa Marta mengeluh di ayat 40? Tuhan, seakan-akan Tuhan, engkau tidak peduli. Maria membiarkan saya bekerja sendiri loh. Suruh dia menolong saya. Saudara, dalam segala hal, kalau kita mengerjakan segala pekerjaan roh yang ditaruh oleh Tuhan dalam diri kita, bahkan kita jangan merasa kita sendiri. Jangan merasa kita nggak punya ini, nggak punya itu. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau nggak kerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan pun akan sediakan segala hal yang engkau perlukan. Amin. Karena itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita, saudara. Dan waktu hati saudara terbuka kepada dia, engkau akan melihat banyak mujizat yang terjadi. Dan itu yang sedang Tuhan ajarkan buat kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita punya sikap yang benar dalam melayani Dia. Ya, kita melayani Tuhan, tapi kita seperti sedang mengerjakan proyek usaha kita, perusahaan kita. Kenapa? Karena kita mencapai target bangun manusia kita. Lalu kita mengintimidasi si A, si B, si C. Lalu kita bicara yang salah. Seperti kita lagi mengerjakan usaha perusahaan kita sendiri. Come on. Melayani adalah mengerjakan proyek ilahi, pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan. Yang paling pertama adalah sikap hati kita kepada Dia dalam sebuah pelayanan. Haleluya. Mari saudara, kita mau belajar melihat apakah sampai hari ini kita sedang membangun spiritual kita, minta urapan Tuhan, minta minyak yang baru. Maria tahu waktu Tuhan datang, dia langsung duduk di kaki Tuhan. Apa yang Tuhan bicara, dia mau dengar. Karena dia tahu ada urapan yang akan mengalir, ada kuasa yang akan turun, ada otoritas roh yang akan dia terima, ada kemenangan yang dia akan lihat dalam mata roh. Banyak mujizat yang akan terjadi. Makanya dia hanya duduk di kaki Tuhan, karena Tuhan yang punya semua kuasa itu, saudara. Sikap hati Maria membuat Tuhan berkenan kepada dia. Nah, mari kita baca dan kita lihat terus, ya, apa yang Yesus katakan kepada Marta saat dia mulai mengeluh kepada Tuhan tentang saudarinya Maria. Ya, kita baca ayat 41, silakan dibaca saudara. Haleluya. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ya, lalu Tuhan meneguhkan apa yang Maria lakukan. Dia ingin katakan seperti ini, bahwa yang Maria buat itu yang aku berkenan. Apa yang Tuhan katakan? Di ayat 42, Tuhan bilang begini, dalam Lukas 10:42, saudara, ya. Tuhan bilang kepada Marta, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Hanya satu yang perlu, ya. The only one, hanya satu yang perlu. The only one. Apa yang Tuhan perlu? Hati saudara. Apa yang Tuhan jawab di sini? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tadi saudara, bukan cuma yang baik. Segala hal yang kita siapkan dalam sebuah pelayanan kita, itu baik. Tapi Tuhan berkata, yang terbaik hatimu yang aku mau. Ya, sehingga Tuhan bilang kepada Marta, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan apa saudara? Yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Berarti dikatakan begini, bahwa apa yang Maria lakukan, aku akan semakin mempercayai dia. Saudara, you see? Saudara lihat ini? Sikap hati kita menentukan sejauh mana kita akan dibawa oleh Tuhan. Sikap hati saudara dan saya dalam pelayanan, ya, membuat Tuhan berkenan dan mengangkat kita. Lebih lagi, hanya satu hal yang penting yang Tuhan katakan kepada Marta tentang Maria. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Dan bagian itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Artinya, sikap hatinya membuat aku berkenan. Dan aku akan semakin memakai dia untuk kemuliaan namaku. Mari saudara, hari ini, apapun yang saudara kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang Tuhan taruh bagi saudara dalam pekerjaan Tuhan, milikilah sikap hati yang benar. Bukan hanya secara daging, saudara. Tapi saya percaya kalau sikap hati saudara benar, maka semua persiapan yang lain akan ikut benar. Karena semua yang kau buat itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Yesus. Sesungguhnya hanya satu hal yang patut diperhatikan untuk kita semua. Maria telah menemukan, dan aku tidak akan mengambil daripadanya sikap hati yang benar ini. Mari kita belajar dari Maria, yang waktu Tuhan datang dan waktu Tuhan memilih dia, waktu Tuhan hadir dalam rumahnya, ya saudara, Tuhan memilih kita, makanya Tuhan hadir dalam hati kita masing-masing, rumah hati kita masing-masing. Tapi itu Tuhan datang, Tuhan ingin melihat apakah sikap hati kita semua adalah sikap hati yang benar, sikap hati yang melayani dia, yang sungguh-sungguh kita tahu bahwa Raja segala Raja, Tuhan juru selama kita hadir, dan kita menyambut dia dengan sikap hati yang benar. Jangan sibukkan diri dalam pelayanan, nama ini, nama itu, nama ini, segala macam. Kita nggak punya apa-apa. We have nothing. Kita hanya punya satu, hati Tuhan dalam hati kita. Dan hanya satu, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah semua bangsa datang menyembah kepada dia, karena melihat Tuhan ada dalam hati kita. Sikap hati saudara saat melayani dia, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini saudara semua mengambil sikap hati yang benar dan bilang sama Tuhan, ini aku mau iring engkau seumur hidupku dan masuk ke dalam rencana-rencanamu yang besar, bahwa aku untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Hanya satu hal yang penting yang kita sudah belajar pagi hari ini. Maria sudah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, itu sikap hati untuk duduk dan mendengar Tuhan berbicara, mengerti isi hatinya, dan melakukan bagian yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Kalau saudara punya sikap hati yang benar, saya percaya Tuhan akan bawa saudara naik dan dipercaya lebih dalam segala hal. Mari kita berdoa, saudara, kita mengerti firman Allah dalam roh. Kita minta Roh Kudus artikan lebih jauh. Hamba berdoa bahwa kami untuk lebih jauh mengerti firman Allah, karena kami ingin mengiring engkau seumur hidup kami masuk dalam rencana-rencanamu yang besar. Kami datang memberikan hati kami kepada engkau. Ambil alih seluruh hidup kami dan bawa kami masuk dalam rencanamu. Biarlah Bapa, semua kami memiliki sikap hati yang benar, dan bukan soal daging yang kami persiapkan, tetapi sikap hati kami di dalam engkau. Maka terjadilah kepada kami seperti yang kau kehendaki, karena kami hanya hamba-hambamu.
Kami hanya hamba-hambamu. Mari masing-masing ambil sikap doa. Kalau sekiranya engkau melayani, masih belum menemukan hati Tuhan, engkau masih mengerjakan semuanya dengan kedaginganmu, minta ampun sama Tuhan. Dan mari minta Tuhan berikan hati yang baru untuk mengerti isi hatinya. Hati yang berkenan. Satu yang engkau putuskan pada pagi hari ini, yaitu engkau ambil langkah untuk memberikan hatimu kepada Tuhan. Maka biarkan Dia ambil alih seluruh hidupmu, dan itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Hatimu akan terus dipercayai oleh Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Biarkan Dia berkenan dan Dia melakukan bagian dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Sambil saudara berdoa masing-masing di tempat saudara, saya akan berdoa saudara, untuk saudara terus tahu isi hati Tuhan dan mengambil bagian yang Tuhan taruh di hati saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku kuserahkan, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Yes, jadikan ku bencana, bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Come on semua, ambil hati Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Yes, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendakku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Bapa, kami terus masuk dalam rencana-Mu, mengiring seumur hidup, seumur hidup. Mari masuk lebih dalam, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendakku serahkan padamu. Ku serah urapan yang baru mengalir, urapan kuasa penyertaan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu seumur hidup kami, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa, hamba berdoa, taruh hatimu. Kalau engkau sedang datang di pintu hati kami dan mengetok pintu hati kami, silakan membuka pintu ini dan engkau duduk bersama dengan kami bersama dengan engkau makan dan menikmati segala berkat anugerah-Mu. Kami berikan hati kami kepada engkau di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang memuliakan engkau. Berkatilah seluruh hidup kami. Kami tahu engkau sedang membawa hati kami naik dan ada dalam rencana-Mu yang besar. Kami masih mau bersikap seperti sikap hati Maria yang duduk di kaki-Mu. Dan keputusan ini tidak akan diambil daripada kami, karena itu hati yang Engkau mau. Itu hati yang Engkau mau. Hati yang tunduk kepada Engkau. Hati yang tahu isi hatimu.
yang Engkau datang dan kami menyambut Engkau dan mendengarkan Engkau berbicara. Pagi ini ya Yesus, ambil alih seluruh hidup kami, karena kami hanya hamba-hamba-Mu. Jadilah pada kami seperti yang Engkau mau. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Bila melalui hati saudara, ada banyak orang datang kepada Yesus. Melalui hati saudara, engkau sedang terus memuliakan namanya. Dan melalui hatimu, engkau akan melakukan yang terbaik dalam segala hal apapun itu kepada Tuhan untuk kemuliaan hormat namanya. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.